Nah, tas itu tadi terdiri atas 2 lembar panel granny hexagon, solid granny hexagon seperti ini ya. Ini nanti akan kita satukan untuk sisi kanan dan kiri seperti ini, dan satu panel granny square. Oke, buat yang masih awam, kita belajar bikin granny ini ya. Pertama, saya akan ajarkan caranya bikin solid granny square. Saya pakai benang poli karena buat saya ini enak banget untuk dirajut. Awalnya kita bikin ini pola dari tengah ya. Kita bikin 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin ring, kita satukan di rantai pertama. Lalu kita bikin rantai lagi 1, 2, 3, 4, 5. 3 rantai awal kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian rantai 2 adalah untuk space-nya atau untuk sudut-sudut ini. Oke. Setelah ini kita bikin 3 DC. 3 DC masuk di lubang sini ya. 1, 2, 3. Kemudian rantai 2 lagi. Kemudian 3 DC lagi. Kita bikin 4 kelopak. Kemudian rantai 2 lagi, 3 DC lagi. Nah, ini rantai 2 lagi, ini kita udah dapet 3 kelopak. 1, 2, 3. Di awal kita bikin tadi rantai 3 kita hitung sebagai 1 DC. Ini masuk kelopak terakhir ya. Jadi kita cuman perlu bikin 2 DC. Kemudian kita slip. Di sini kita slip di rantai ketiga. 1, 2, 3. Sisakan 2 rantai untuk sudut. Di sini di slip. Oke, kita udah punya 4 kelopak. Selanjutnya row 2. Kita tadi udah menyatukan dengan slip stitch. Di sini saat masuk row 2, kita bikin lagi rantai sejumlah 5. Oke. Kemudian kita bikin di lubang sudut sini ya. Di sudut kita bikin DC 2. DC 2. Nah, di atas DC row 1 ini DC masing-masing 1 DC. 1, di sini 1, di sini 1. Nah, masuk lagi di sudut. Ini untuk sudut diisi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Kemudian masuk lagi di kelopak. Tiap DC diisi dengan 1 DC. 1. Polanya akan terus seperti itu. Jadi penambahannya hanya pada sudut. Tiap sudut diisi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Nanti akan melebar sendiri ya teman-teman. Ngerajut granny itu jangan terlalu ketat, santai aja. Juga jangan terlalu longgar. Ini saya pakai benang merek Lotus, polinya Big Play. Jadi saya pakai hakpen nomor 5. Ada yang pakai hakpen nomor 6 boleh. Nomor 5 atau nomor 6. Kalau untuk poli enggak licin dipakai di rajutnya. Nah,
Ini saya sudah di kelopak terakhir. Jadi polanya terus akan seperti itu, penambahannya hanya pada sudut. Nah, di sini tadi kita kan bikin rantai 5. Yang rantai 3 dihitung sebagai 1 DC. Jadi kita tinggal menambahkan 1 DC di sudut sini sebelum rantai 3 ini tadi. Nah, oke, kita slip di rantai ketiga, 1 2 3. Di sini di slip. Nah, ini pola dasarnya seperti ini. Kalau mau naik row selanjutnya, tetap setelah slip di row 2, slip lagi di sini 1 kali, kemudian bikin rantai 5. Begitu seterusnya. Ini diisi dengan 2 DC. Nah, tiap atas kelopak sini diisi dengan 1 DC. Jadi pasti akan bertambah 4 DC tiap kelopak ini. Tiap naik row ini tambah 2 DC, ini tambah 2 DC. Coba dilihat di sini ya. Ini isinya 3. Row 1, row 2 ada penambahan 4, berarti ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Row 3 ada penambahan 2 di sudut, 2 di sudut, 7 ditambah 4 11. Begitu seterusnya. Bikin sebanyak 1 2 3 4 5 6 row. Ya. Ini bikin sebanyak 6 row. Jadinya kayak gini. Oke, selanjutnya kita bikin yang heksagon. Kita bikin pola yang heksagon. Caranya seperti ini ya. Kita bikin ring dulu dari 5 rantai. 1 2 3 4 5. Oke, kita satukan. Kita bikin 5 rantai awal, 2 rantai untuk sudut, yang 3 ini sebagai DC awal. Oke, bikin 3 DC. Sudah. Bikin 2 rantai untuk sudut. Ini kita singkirkan dulu ya. Kemudian bikin lagi 3 DC. Kemudian untuk sudut 2 lagi, bikin sebanyak 6 kelopak. Ini polanya saya share di page saya, linknya ada di deskripsi, nanti bisa diklik di sana ya. Patternnya nanti diagram, bisa dilihat di page saya. 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4 5 kurang 1. Nah, di sini kan sudah ada 3 rantai yang dianggap sebagai 1 DC. Berarti kita kurang 2 DC untuk yang kelopak ke-6. 1 2. Oke, kita slip di rantai ketiga. 1 2 3. Sisakan 2 rantai untuk sudut. Nah, di row 1 kita sudah dapat 6 kelopak. 1 2 3 4 5 6. Oke, di row kedua kita slip 1 di rantai sini, slip. Kita bikin rantai lagi sebanyak 5. Jadi kita kerja dari sudut ya, biar tidak kelihatan patahan seperti ini atau seperti ini. Ini
Saya kerjakan lewat sudut, jadi nggak kelihatan patahan sambungan, jadi mulus ya, seperti ini tadi. Di sudut sini tambahkan 1 DC, di sini 1. Tiap DC di row 1 tambahkan di atas 1 DC aja. Penambahannya hanya di sudut. Kalau yang granny square tadi, tiap sudut ditambah 2 DC, 2 CH 2 DC. Kalau yang hexagon ini di sudut ditambahkan dengan 1 DC, 2 rantai, 1 DC, bukan 2 DC ya. Penambahannya hanya 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Begitu seterusnya ya, penambahannya hanya pada sudut, 1 DC, 2 rantai ya, 1 DC, 2 rantai, 1 DC lagi ya, seperti ini. Coba dilihat, di sudut ditambahkan dengan 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, begitu seterusnya. Ini saya lanjut dulu ya, row 2 ini. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk row selanjutnya. Untuk granny ini yang hexagon saya pakai sampai saya bikin sampai 10 row. Oke. Nah, ini row 2 sudah selesai. Saya tinggal slip di rantai ketiga awal. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ingat ya, kalau untuk yang hexagon penambahannya cuman 1 DC, 2 rantai, 1 DC, itu di sudut. Pola diagram silahkan dikulik di link yang saya sertakan di deskripsi. Bikin hexagon ini sebanyak 2 lembar. Di sini saya bikin sebanyak 10 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 row sebanyak 2 lembar. Step selanjutnya kita masuk cara menyambung granny. Jadi kita hadapkan seperti ini ya. Ini sisi depan, sisi yang bagus menghadap sisi yang bagus, sisi yang dalam yang buruk akan berada di sini, oke? Jadi kita menyambung dari sisi dalam. Saya memakai jarum tapestry seperti ini dengan memakai benang rajutnya yang sama. Oke. Kita lihat sini, sudut ketemu sudut. Kita ambil dari back loop. Di sini di sudut ada 2 rantai, kita ambil yang 1 rantai yang terdekat sini ya, sisi back loop, dan ini juga sisi back loop. Oke, saya tali dulu, kemudian kita lanjut dengan tondong atau rajut tangan. Saya ambil back loop dari sisi atas ya ke bawah sini. Oke. Kemudian selanjutnya dari bawah ke atas tetap back loop. Kemudian dari atas ke bawah. Lakukan untuk tiap rantai. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, begitu seterusnya sampai ketemu di sini, di rantai 1 yang terdekat dengan area sini ya, sama sini. Untuk yang rantai satunya ini jangan, kita dendam ya. Nah, kurang 1 rantai ini kita satukan. Oke. Saya kunci dulu di sini.
Nah, saya sudah menyatukan dua sisi, sisi kanan dan kiri. Ini sudah menyatu, ini sudah menyatu. Ya, kita buka kayak gini. Nah, tinggal menyatukan yang granny square ini ke hexagon. Ingat ya, sisi yang bagus berada di dalam. Nah, pada saat kita dondong, selanjutnya kita jahit ke semua sisinya. Tekniknya sama, atas bawah gitu terus jalannya. Oke, kita lanjut untuk yang granny square. Ini tadi sisi yang sini saya putus, sisi selanjutnya tidak saya putus ya. Saya lanjutkan untuk dom yang granny. Oke, kita ketemu, kita ambil tetap ya back loop. Ketemu dengan back loop. Dari atas, kemudian dari bawah. Dari atas ke bawah dan seterusnya. Nah, ini yang granny square udah nyambung di badan hexagon. Nanti teman-teman akan menemui ya jumlah yang ganjil karena memang bentuknya sudah beda, granny dengan granny square dengan hexagon, maka tidak akan ketemu jumlah yang sama. Kalau sisi sini sama ya, mungkin hexagon ketemu hexagon, stitchnya akan sama, stitch akhir akan sama. Tetapi dengan granny mungkin ada lebih. Ini bisa diakalin ketika kita nyambung ya. Pas sudut kalau kelebihan jadiin satu. Pas sudut sini kalau kelebihan jadiin satu. Terpenting adalah sudut ketemu sudut. Kalau ini ada lebih satu, digabung aja pada saat nyambung tadi. Nah, ini saya udah nyambung. Ini nanti tinggal dirapikan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah saya balik. Ini sisi depan, dilihat sambungannya rapi ya. Tuh, sambungannya. Nah, proses terakhir adalah SC. Jadi ini di SC keliling sebanyak 1 kali aja. Selesai, kasih handle dan dikasih furing biar tidak melar. Oke. Tara, ini hasilnya ya teman-teman. Ada perbedaan resolusi antara video dengan foto. Ini aslinya ungu ya. Kita furing biar tas lebih awet. Nah, saya beri kunci. Selamat mencoba. Semoga berhasil.